Selamat datang di channel Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas tentang tes komputer yang biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk rekrutmen karyawan baru. Di sini saya akan membahas beberapa tentang pengalaman saya yang sudah menangani untuk bagian rekrutmen ya. Oke, tanpa banyak bicara lagi, jangan lupa teman-teman untuk tonton videonya sampai habis, jangan skip ya. Di sini adalah sebuah contoh dari soal tes komputer bagian administrasi, terutama nanti ini juga bisa biasanya dikembangkan untuk penilaian untuk bagian kredit atau accounting officer atau business officer, dan juga bisa digunakan untuk teller. Oke, biasanya yang diminta dalam sebuah perusahaan itu adalah kita memberikan, pertama ya, kita harus mengetik. Untuk ketikan ini sudah saya ketik, jadi teman-teman tidak perlu mengetik lagi. Terus selanjutnya yaitu kita akan diarahkan untuk merapikan teks-teks ini. Di sini sudah terjajar. Pertama yaitu kita akan menggunakan formatting dasar dahulu ya. Formatting dasar itu pertama yaitu meliputi tentang pembuatan border. Sekarang pertama kita akan lakukan perapian pada tulisannya dahulu ya. Kita buat kotak-kotak seperti ini. Bordernya kita blok daerah yang akan kita berikan kotak. Pertama kita beri kotak bagian yang nama-nama dulu ya. Nanti karena di sini ada total gaji dan yang lainnya, kita akan beri kotak setelah yang atasnya kita selesaikan dahulu. Oke, kita masuk ke home. Di sini ada pilihan yang namanya border. Silahkan teman-teman, di sini ada yang instan yaitu all border. Bisa diklik, kalau kurang jelas bisa di more border seperti ini. Nah, di sini akan muncul tampilan, di sini ada pilihan nanti gunanya di total gaji ini ya. Oke, selanjutnya yaitu kita kasihkan ini dan ini ya, karena kita memberikan semua border. Nah, hasilnya akan seperti ini jika sudah dikasih border. Kita save dulu ya. Jangan lupa setiap pengerjaan di tes komputer itu harus di save ya, agar pekerjaan teman-teman tidak hilang dan tidak kembali lagi. Biasanya waktu yang dibutuhkan dalam tes itu antara 15 sampai 30 menit. Jadi di sini saya akan bahas secara panjang lebar dan cara pengerjaannya agar teman-teman saat tes bisa menggunakan efisiensi waktu dengan tepat. Selanjutnya yaitu biasanya kita diminta untuk mengganti huruf, tebal garis, dan untuk memerger cell ya. Di sini kan sebenarnya belum berhasil, kita lepas dulu. Cara memerger cell ini teman-teman bisa blok daerahnya di sini sampai daerah batas terakhir kita pembuatan border tadi ya. Setelah itu kita merger cell seperti ini. Di menu home ini ya, ribbon ada merger dan center. Lakukan hal yang sama pada di bawahnya. Kita bisa menekan F4. Nah, F4 ini juga berfungsi untuk mengcopy rumus pada sebelumnya jika teman-teman belum menggunakan rumus yang lain ya. Jadi kita bisa gunakan F4. Oke, untuk bordernya yaitu sekarang kita pindah ke bawah dulu. Kini kita kerjakan terakhir dulu ya. Di sini teman-teman diminta juga di border kecuali di total gaji sini. Biasanya di sini kita akan buat untuk hasil nilainya. Oke, kita buat seperti ini. Kita pilih seperti ini ya. Nah, ada outside border, silahkan teman-teman pilih seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama pada garis-garis di bawah. Lakukan terus sampai habis, sampai di total gaji terakhir ya. Kita blok seperti ini. Oke, ini yang bawahnya sudah selesai. Sekarang kita coba di total gaji sini. Nah, di sini nanti untuk hasilnya teman-teman bisa blok ke sini dan kita pilih untuk all border. Nah, ini sudah selesai untuk kita pembuatan bordernya. Sekarang kita akan lanjut untuk mempertebal hurufnya agar terlihat lebih bagus. Sekarang kita blok untuk daerah yang akan kita pertebal. Sekarang kita blok seperti ini dan kita perbesar untuk judulnya. Kita lakukan pada awalan border atau pembukaan dari judul ya. Kita blok seperti ini dan kita tambahkan dan kita arahkan ke tengah semua dengan di alignment tengah. Dan di sini ratanya juga tengah ya.
Selanjutnya kita akan merapikan, karena biasanya di kolom judul kita agak perlebar sedikit agar terlihat lebih mencolok. Nah, di sini ada beberapa yang tembus atau ada yang kolomnya kurang, kita bisa gunakan perlebar seperti ini, bisa. Atau jika tidak terlihat seperti ini, kita bisa perbesar lagi kolom row-nya di sini, dan kita masuk ke alignment seperti ini. Kita pilih yang warp tag, terus kita persempit. Nah, warp tag akan memungkinkan yaitu menjadi atas bawah. Jadi seperti ini, status karyawan juga bisa dilakukan hal yang sama di warp tag, terus dipindah seperti ini agar lebih menghemat kertas dalam pengeprintan satunya. Oke, setelah itu kita akan memberi warna pada kolom judul di sini, sel-sel judul di sini. Kita coba kasih warna kuning biar lebih mencolok seperti ini. Nah, di sini masih ada yang kurang besar, silakan dibesarkan lagi tunjangan khususnya. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan untuk pembuatan border, mempertebal huruf, dan juga memberikan fill color pada selnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke mulai penghitungan ya. Di sini nanti teman-teman perhatikan benar-benar permintaan apa yang diminta pada soal Excel tersebut. Di sini ada sebuah tabel referensi yang berupa kode, disesuaikan dengan kode pada soal di Excel untuk yang di atas ini. Di sini ada beberapa fungsi dan juga ada beberapa pertanyaan khusus di sini juga. Jadi perhatikan ya, perhatikan baik-baik soal yang diberikan. Oke, kita akan mencoba mengerjakannya. Di sini kita rapikan dulu di sini periode agar sama dengan di sini. Teman-teman bisa di custom. Itu pilih bagian yang bawah. Kita pilih date ya. Nah, di sini ada pilihannya seperti ini. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita oke. Hasilnya kita coba ratakan seperti ini. Dan kita buat seperti ini. Kita pertebal agar menjadi sorot perhatian kita. Kita juga bisa agak memperbesar hurufnya seperti ini. Oke, di sini periodenya yaitu periode penggajian yaitu 31 Desember 2020. Oke, ini berarti akhir tahun nanti gaji akan naik. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan mulai dari jabatan terlebih dahulu. Nah, jabatan di sini ada di bawah sini yaitu kodenya yaitu AO di sini. Berarti AO di sini yaitu ada di barisan tengah. Oke, karena datanya berupa tabel referensi berbentuk lookup, kita berarti akan menggunakan lookup ya. Di sini kalau datanya berupa kolom menjorok ke bawah atau vertikal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus lookup. Nanti sedangkan bagian yang kode sini yaitu kebalikannya, yaitu dengan menggunakan fungsi lookup. Nah, sebelum kita ke lookup, kita ke lookup dulu. Caranya yaitu kita masuk ke formula insert function atau formula bar. Kita pilih all ya teman-teman. Cari yang namanya lookup. Ketikkan VV sampai ketemu di sini. Nah, sudah, silakan teman-teman enter. Nah, tampilan lookup sudah keluar seperti ini. Sekarang karena di sini ada kode yang diminta itu TL atau AO itu berada di tengah, berarti kita akan menambahkan fungsi dari mid atau mengambil teks dari tengah. Cara masuknya yaitu kita ketikkan mid di look value, kita MID seperti ini, kita buka kurung. Nah, jangan di enter, kita masuk ke antara di tutup dan buka kurung sini, akan kita pindah ke fungsi argumen di mid. Nah, tagnya yaitu kita ambil pada kode seperti ini. Start numbernya kita hitung, yang diambil yaitu TL atau AO, berarti start numbernya itu adalah 4. Dan number chatnya yaitu TL tadi di bawah sini adalah 2 kata atau 2 huruf, berarti kita 2 huruf ya, garis 2 seperti, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, jangan keburu di enter, kita pindah ke rumus lookup lagi. Caranya kita kembali ke formula bar, ketikkan titik 2 titik koma ya, maksud saya titik koma, baru kita pindah ke tabel array. Tabel arraynya yaitu di bawah sini, kita blok. Jangan lupa di absolute atau F4. Nah, kolom indeks itu di
saat kita blok tadi berada di manakah jabatan? Di sini ada di 2. Silahkan teman-teman ketikkan 2 di sini. Kalau sudah, kita enter. Setelah di enter, hasilnya akan keluar, yaitu jabatannya adalah dollar. Kalau sudah selesai, kita tarik saja ke bawah rumusnya seperti ini. Nah, semua sudah keluar, yaitu OB adalah Office Boy, SC Security, dan yang terakhir adalah AO Accounting Officer. Oke, kita rapikan dengan memperlebar lagi kolomnya. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan bagian dari mencari jabatan. Sekarang kita akan mencari status karyawan. Nah, di sini status karyawan ada di kotak ini, yaitu KK adalah kontrak dan KT adalah tetap. Berarti status karyawan di sini kodenya ada di depan ya. KT dan KK ada di depan, berarti karena ada 2, kita akan menggunakan rumus if. Oke, kita ke all, kita pilih if ya, cari if, setelah itu enter. Logika yang dites adalah ini kodenya. Oh, sorry, kita ambil dulu yang KT ya, berarti KT itu terletak di arah kiri, berarti kita akan menggunakan rumus left. Caranya hampir sama seperti kita memasukkan mid tadi, ketikkan left, buka kurung, kita masuk ke sini. Nah, tagnya kita ambil di sini. Dari kiri KT ya, berarti kita ambil 2 untuk number chartnya, yaitu 2. Di sini kalau sudah betul akan muncul hasilnya seperti ini. Jangan keburu di enter, ingat, jangan terburu-buru saat kita mengerjakan soal tes ya. Oke, kita pindah ke formula bar, ketikkan titik koma seperti ini. Nah, kita kasih argumennya yaitu sama dengan KT. Jangan lupa dikasih titik koma seperti ini. Jika di sini KT, berarti tadi yaitu mintanya adalah tetap. Dan jika bukan KT, yaitu kontrak. Jika sudah selesai, teman-teman bisa enter. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi sudah ketemu untuk status karyawannya. Sekarang kita akan masuk ke masa kerja. Di sini sudah tersedia kolom mulai kerja. Berarti dari masa kerja kemarin kita sudah membahasnya. Teman-teman bisa buka untuk dated if ya. Caranya yaitu kita ketikkan sama dengan dated if. Dated if harus diketik, tidak muncul ya kalau kita cari di formula bar. Buka kurung, tanggal dia masuk, titik koma, periodenya, titik koma, petik atas, kita Y untuk year, kalau sudah kita enter. Nah, di sini jam kita ganti ke number ya. Hasilnya berarti dia sudah 5 tahun bekerja di. Oke, maaf, kita harus untuk periodenya kita harus kunci agar kita bisa menariknya. Oke, F4 seperti ini. Kalau sudah di enter kembali, kita tarik ulang, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Kita telah menemukan masa kerjanya untuk dari masing-masing karyawan. Sekarang kita rapikan. Kita bisa menggunakan warp tag dan kita atur semua tulisannya berada di tengah agar lebih hemat lagi. Oke, berarti kita akan coba perbesar total gaji ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke gaji pokok. Di sini gaji pokok yaitu sudah tersedia di kolom referensi untuk bagian AO dan Accounting Officer. Di sini kodenya AO ya. Nah, kita sebenarnya pakai rumus ini ya, sama, cuma kita mengambil dari beda kolomnya. Jadi jika teman-teman ingin mengerjakannya secara cepat, kita kopikan saja rumusnya seperti ini. Kita ambil rumusnya seperti ini, kita copy. Karena caranya sama, kita copy seperti ini. Kita pindah ke sini dan ke formula bar bagian dari sel G5. Kita masuk ke formula barnya, kita pastikan rumusnya di sini. Nah, di sini tadi gaji pokok berada pada
Number chartnya yang kedua ya. Di sini kita buka kolom indeksnya yaitu setelah gaji. Berarti yaitu 3. Seperti ini. Kalau sudah enter, kita tarik seperti ini. Nah, untuk mengubahnya menjadi rupiah, kita gunakan accounting ya. Nah, biar lebih kita gunakan accounting, jangan menggunakan currency. Jadi teman-teman biasakan untuk mengcopy rumus kalau pernyataan itu sama. Jadi jangan kita terpaku menggunakan rumus terus-menerus ya. Kalau kita sudah mengerjakan, cari cara yang paling mudah untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Karena kita juga dituntut untuk mengejar waktu dari pekerjaan kita. Oke, kita akan lanjut selanjutnya ke tunjangan jabatan. Di sini tunjangan jabatan yaitu sama lagi teman-teman. Ini berdasarkan sebuah jabatannya. Berarti kita tinggal kopikan lagi rumusnya ya. Caranya tadi kita klik bagian paling atas, kita copy rumusnya. Kita escape ya, setelah kita ke ESC tombol pojokan sendiri itu escape. Selanjutnya pindah ke sel H5, masuk ke formula barnya, klik kanan, kita pastikan lagi. Nah, kita mau masuk ke rumus lookup ya, buat melihat kolom indeksnya. Kita klik di fx nya sini, akan keluar seperti ini. Oke, setelah itu kita lihat di kolom indeks berapakah tunjangan jabatan. Silakan 1, 2, 3, 4. Berarti ada di kolom nomor 4. Setelah selesai kita enter, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, kita akan tarik lagi seperti ini, maka hasilnya akan keluar. Jangan lupa diganti accounting. Kita sudah mendapatkan tunjangan jabatan dan sekarang kita masuk ke tunjangan makanan. Nah, di sini tunjangan konsumsi atau makanan yaitu semua karyawan mendapat 350 ya. Ini terlalu banyakkan sepertinya. Kita hapus. Oke, 300. Jadi semua karyawan mendapat tunjangan konsumsi atau tunjangan makan sebanyak 300.000. Kita ketikkan saja ya, karena tidak ada rumus yang spesial. Kita ganti juga ke accounting karena hanya satu ya. Oke, setelah itu kita tarik. Nah, sudah keluar. Sekarang kita akan lanjut ke tunjangan anak. Tunjangan anak di sini berada di kode 01 sampai 3 dan di sini. Oke, kalau tadi yang pertama kita menggunakan lookup karena melihatnya berdasarkan kolom, sekarang kita akan melihatnya berdasarkan lookup atau horizontal lookup berdasarkan row index ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tunjangan anak. Kita taruh kursornya di sel J5. Caranya sama, kita masuk ke formula bar seperti ini. Kita cari lookup di keyboard. Teman-teman bisa pencet itu tombol H sampai kita menemukan lookup seperti ini. Kalau sudah, kita enter. Nah, lookup value-nya yang dilihat adalah di sini. Nah, karena di sini 3 itu berada di paling akhir, kita akan menggunakan rumus right. Berarti RIGHT seperti ini. Buka kurung, masuk. Caranya hampir sama ke left sama mid tadi. Di bagian tengah sini, kalau sudah, tagnya kita ambil ya. Tagnya yaitu yang paling atas dulu. Kita ambil 1 dari kanan, berarti 3. Kalau sudah, kita masuk ke rumus lookup lagi. Kita kasihkan titik koma. Nah, tabel array-nya yaitu kita ambil dari tabel array ini. Kita blok. Jangan lupa di absolute atau F4. Nah, row indexnya yaitu tunjangan anak berada di row. Ini hitungnya 1, 2, 3. Berarti ada di row index nomor 2. Kalau sudah, enter. Ini tadi hasilnya NA ya. Ini kenapa NA? Biasanya ini adalah dibuat untuk jebakan untuk kita, untuk memperlama pekerjaan kita. Oke, cara untuk menanggulangi NA di sini yaitu kita ubah dulu kode di sini berubah menjadi tag. Caranya di depan sini kita kasih kosong. Di depan kosong kasih koma atas seperti ini, kita ketikkan ulang 2 dan sampai selanjutnya. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, kita jangan lupa ya, kita perbaiki rumusnya di sini tadi seperti ini.
belum ada false-nya, coba kita tarik seperti ini. Nah, ini masih NA. Untuk memperbaiki NA-nya, kita harus tambahkan untuk membalikkan rumus jika hasilnya bukan dari apa yang kita cari ya. Rank yang di lookup itu kita tambahkan false seperti ini. Kalau sudah, kita enter, maka hasilnya akan keluar. Nah, seperti ini ya hasilnya. Setelah itu kita tambahkan accounting, hasilnya akan seperti ini. Jadi jangan panik teman-teman jika menemukan ada beberapa rumus yang error ya. Kita cari penyebabnya dahulu, kerjakan perlahan-lahan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tunjangan kesehatan. Oke, kita tunjangan kesehatan seperti ini ya. Kita akan menggunakan rumus, kita bisa copy rumusnya seperti ini, tapi kita akan coba kerjakan lagi untuk lebih memahami tentang lookup ya. Oke, itu kita ke insert function atau formula bar, kita ganti ke mouse recent karena kita tadi sudah menggunakan lookup. Setelah itu kita enter. Nah, berdasarkan tunjangan kesehatan ini diambil dari kode kosong di akhiran, berarti kita akan menggunakan RIGHT atau right. Kita pindah ke sini, kita ambil tagnya yaitu yang paling atas seperti ini. Number chartnya satu saja karena yang diambil cuma kode terakhir ya. Setelah itu titik koma untuk masuk ke lookup. Tabel arraynya kita blok lagi seperti ini, kita kunci F4. Setelah itu row indexnya kita ambil yang ketiga karena terletak di row yang paling terakhir atau ketiga. Ini hitungnya 1, 2, dan 3. Setelah itu jangan lupa kita kasih false. Kalau sudah selesai kita enter. Oke, hasilnya akan keluar untuk tunjangan kesehatannya. Kita kasihkan accounting seperti ini. Sekarang kita lanjut ke tunjangan khusus. Kita cari soalnya di bawah ya. Di sini tunjangan khusus diberikan kepada karyawan yang masa kerjanya lebih besar 4 tahun, lebih besar sama dengan 4 tahun sebesar 200.000. Berarti kita akan menggunakan rumus if. Jadi kita masuk ke formula bar, kita pilih if. Oke. Setelah itu kita logika yang dites yaitu adalah masa kerja di sini adalah lama dia bekerja ya. Kita taruh sini biar tidak mengganggu. Oke, kita klik di masa kerjanya. Nah, kita masukkan argumennya tadi, jika lebih besar sama dengan 4, maka akan mendapatkan tunjangan khusus sebesar 200.000. Dan jika kurang dari, berarti tidak akan mendapatkan tunjangan. Jika sudah selesai, teman-teman bisa enter. Hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, kita juga ganti ke accounting. Kita sudah menemukan untuk tunjangan khususnya. Sekarang kita akan mencari total gajinya ya. Kita total saja ke auto sum. Di sini di atas ini kita klik, langsung kita blok daerah yang akan kita jumlah yaitu gaji pokok sampai tunjangan kesehatan. Oke, kita enter seperti ini. Hasilnya yaitu keluar. Kita tarik sampai ke bawah. Nah, semuanya sudah keluar seperti ini gaji karyawannya. Oke. Sekarang kita akan mencari total gaji selama 1 tahun. Berarti kita langsung gunakan sama dengan total gaji itu langsung dikali dengan 12. Tanda bintang seperti ini adalah artinya perkalian karena 1 tahun 12 bulan. Berarti kita kali 12. Setelah itu kita enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, itu adalah gaji dalam 1 tahun. Setelah semua atas kita selesaikan, yaitu kita pindah ke bawah, yaitu total gaji ya. Ternyata di sini ada yang minta kita kasih lagi. Mudah, kita tinggal blok daerah yang kita ambil. Sekarang kita
kasih all border seperti ini. Oke, sekarang kita total gaji ya, kita ambil dulu pertama auto sum kita enter seperti ini, hasilnya akan seperti ini mengikuti ya. Ini juga kita berikan accounting terlebih dahulu sampai daerah sini, kita kasih accounting. Nah, gajinya semakin besar, makan kolom semakin besar juga dari totalnya. Oke, kita bisa perkecil dahulu dari sini, kita turunkan biar kelihatan. Oke, jadi selama 1 bulan dia mengeluarkan 31 juta untuk karyawan, dan total dalam setahun yaitu 382 juta. Oke, sekarang kita akan masuk ke rata-rata, yaitu kita masuk ke auto sum lagi, yaitu average. Kita blok dari kecuali jumlah ya. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita auto sum di sini ya. Ini average-nya kita average lagi biar lebih kelihatan. Oke, seperti ini kita jadi sudah dapatkan dari rata-rata setiap karyawan, rata-rata periode itu mengeluarkan 2.450. Nah, sekarang kita akan mencari gaji terendah, yaitu kita masuk ke auto sum lagi, yaitu pakai rumus min ya. Kita blok lagi areanya, setelah itu kita enter. Hasilnya adalah 1.900.000 untuk gaji paling rendah. Di sini juga sama, kita biar sama kita tarik seperti ini ya. Nah, berarti paling rendah total gajinya itu 22 juta. Oke, selanjutnya yaitu gaji tertinggi. Kembali lagi ke auto sum, pilih drop down, pilih yang namanya max untuk gaji tertinggi, kita blok seperti ini areanya atau referensinya. Setelah itu kita enter. Ini gaji tertinggi adalah 3 juta, kita tarik seperti ini biar mengcopy rumusnya. Oke, selanjutnya yaitu kita ke jumlah karyawan. Kita akan menggunakan auto sum menu paling ke drop ini, kita pilih count number ya. Count number itu menghitung angka. Jadi yang bisa di count number yaitu adalah berupa angka. Kita ambil di masa kerja ya. Seperti ini, kita blok, kita enter. Maka ada total 13 karyawan. Oke. Setelah kita menemukan jumlah karyawan, kita akan mencari ke total gaji karyawan yang totalnya kurang dari 3 juta. Berarti kita akan menggunakan rumus count if. Caranya, klik ke formula bar, pilih all, kita cari yang namanya count if. Count if seperti ini, yaitu count if digunakan untuk berdasarkan kriteria. Jadi yang kita ambil adalah total gaji karyawan ya, berarti di sini. Nah, kita blok kriterianya. Terus kita masukkan kriterianya kurang dari 3 juta. 3.000 Cirolu. Enter. Berarti ada 10 karyawan yang gajinya sudah di atas, yang lebih kecil dari 3 juta ya. Sekarang yang lebih kecil dari 2 juta. Caranya sama, yaitu kita masuk ke all ya, kalau sudah dipakai most reference ganti all, tadi diganti most recent, pilih count if lagi biar enggak nyari-nyari ya. Ranknya masih sama, yaitu gaji seperti ini. Kita masukkan kriterianya kurang dari 2 juta. Oke, jadi hanya satu yang gajinya di bawah 2 juta. Sekarang agar lebih rapi, kita akan merapikan, kita merger cell. Untuk bagian yang sini kita merger cell, kita pindah ke paling akhir seperti ini. Kalau sudah, kita coba F4 ya, biar lebih cepat. Ketik di keyboard F4 seperti ini.
Nah, untuk yang periode gaji sudah kita selesaikan selama draftnya ini selama 1 tahun. Ini adalah draft-draft yang perlu dikerjakan. Nah, sekarang kita masih ada di sini soal yang belum kita kerjakan, yaitu beri warna merah pada gaji karyawan yang di bawah 2.500.000. Warna merah gaji karyawan berarti kita blok di total gaji sini saja, yaitu total gaji karyawan. Berarti kita masuk ke home, masuk ke conditional formatting, pilih highlight yaitu kurang dari ya. Warnanya merah yaitu 2.500.000 tadi. Enter. Maka di sini ada beberapa karyawan yang 10 karyawan ya. 9 karyawan yang telah gajinya di bawah 2.500.000. Kita setelah selesai memberi warna otomatis, jadi tidak memilih satu persatu untuk diberi warna merah ya. Kita pakai conditional formatting. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu urutkan berdasarkan tanggal masuk kerja. Nah, di sini tanggal mulai kerja atau tanggal masuk kerja ada di sini. Berarti caranya kita akan menggunakan filter. Caranya kita blok mulai dari pertama sampai ke total gaji dalam setahun ya. Yang kita blok berarti nanti datanya akan mengikuti sesuai dengan data yang kita sort sesuai dengan masa kerja tadi ya, mulai kerjanya. Oke, setelah kita blok seperti ini, kita masuk ke filter, custom filter. Nah, di sini ada pilihannya sort by-nya. Di sini kita akan di sort dimulai kerja seperti ini. Nah, kita pilih ke oldest to newest, dari yang lama ke sampai ke baru. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman pengen Excel, kita sudah menyelesaikan soal-soalnya semuanya. Sekarang kita tinggal merapikannya saja. Di sini masih kurang besar, kita besarkan seperti ini. Periodenya akan terlihat. Kita rapikan masa kerjanya. Kita kembalikan angka-angka ini ke formatnya tadi adalah 10. Jika kurang besar silakan teman-teman perlebar lagi untuk kolomnya. Hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita pertebal untuk setiap soal yang telah kita kerjakan. Oke, tampilannya sudah sangat rapi. Sekarang yaitu kita akan memberikan atau mengubah nama sheet sesuai dengan nama peserta ya. Di sini biasanya kita diminta di sini dirubah namanya sesuai dengan nama kita. Contohnya kita di sini pada sheet ini kita klik kanan, kita rename. Baru kita tuliskan sesuai dengan perintah, yaitu kita tulis tes komputer underscore nama kita. Nama. Sudah selesai, bisa teman-teman enter. Nah, dari sheet ini sudah kita rubah namanya dan kita hapus sisa sheetnya. Klik kanan yaitu delete. Klik kanan itu kita delete. Seperti ini. Selanjutnya, biasanya perintahnya yaitu kita akan disuruh membuat data yang sama di sheet yang kedua dengan nama yang berbeda, yaitu kita buat nama backup. Caranya, klik kanan pada sheetnya, kita pilih move or copy, pilih move to end, dan centang create a copy, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada 2 buah data. Sekarang kita disuruh membuat di sini tes komputer backup. Backup dan kita enter. Sekarang kita akan menghilangkan rumusnya. Cara menghilangkan rumusnya, kita blok pada pojokan di sini, klik kanan, yaitu kita copy dahulu, terus klik kanan kembali, kita paste spesial, kita pilih yang namanya values dan kita pilih OK.
Setelah menghilangkan klip-klip pada area ini, teman-teman bisa menggunakan tombol escape. Nah, akan hilang seperti ini. Nah, semua rumusnya akan hilang seperti ini, dan kita juga bisa menghapus tabel referensi tanpa harus kehilangan data dari referensinya. Klik kanan, delete seperti ini. Nah, selesai. Itu tadi sekilas tentang soal tes komputer bagian administrasi di koperasi. Jadi teman-teman jika masih ada pertanyaan yang bingung seputar tentang ujian tes komputer, teman-teman bisa untuk menghubungi saya. Silakan komentar di kolom komentar dan tinggalkan jejak. Semua yang dibahas pada tes komputer ini sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi jika teman-teman masih kurang jelas, untuk bisa membuka dari video-video saya sebelumnya. Oke, jangan lupa untuk like dan share videonya, dan jangan lupa untuk juga untuk subscribe videonya bagi yang belum, dan nyalakan tanda lonceng bagi teman-teman bengkel Excel yang sudah subscribe pada channel ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.